Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Pada saat ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Termulia namamu ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang berotoritas bagi kami, hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita baca, saya akan membacakannya dari Alkitab terjemahan baru yang kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu salah satu perayaan gerejawi yang tidak lupa kita rayakan, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga tentu mempunyai makna dan tujuan tersendiri. Akan tetapi, kami akan mencoba memberikan sebuah pemahaman yang baik kepada kita tentang kenapa Yesus, atau apa alasannya, kenapa Kristus harus naik ke sorga. Dalam paham yang harus kita pahami bersama, sesuai dengan pengajaran kitab suci kita, Alkitab kita, yang pertama sekali kenapa Yesus Kristus naik ke sorga, berarti Dia kembali kepada Bapa. Yesus Kristus naik ke sorga untuk kembali kepada Bapanya, Allah yang Maha Kuasa, dan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pengantara antara Tuhan dan manusia. Yang kedua, sebelum Yesus naik ke sorga, Dia menjanjikan akan mengutus Roh Kudus. Maka kenapa Yesus naik ke sorga? Supaya Roh Kudus turun ke atas setiap orang yang percaya, sehingga setiap orang yang percaya itu menerima kekuatan daripada Tuhan, sehingga memperoleh hikmat untuk mengajar tentang Injil Kristus itu sendiri. Yang ketiga, tentu apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Dia adalah Tuhan, Dia adalah pemilik sorga,
Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan yang terakhir yang harus kita pahami, kenapa Yesus naik ke surga? Yesus Kristus naik ke surga untuk menerima kekuasaan dan otoritas dari Bapaknya, sehingga ia dapat memerintah dan memimpin segala sesuatu. Sesuai dengan Matius pasal 28 ayat 18 dan juga Efesus pasal 1 ayat 20 sampai ayat 22 firman Tuhan kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, naiknya Yesus Kristus ke surga menjadi sebuah jaminan bagi kita bahwa kita orang-orang yang percaya ini akan duduk bersama dengan Dia, akan duduk bersukacita di surga yang disediakan oleh Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Paulus berdoa dalam penjara, Paulus menaikkan sebuah doa pengharapan yang begitu luar biasa kepada Tuhan terhadap jemaat Efesus. Dan kita tahu bersama, salah satu kekuatan daripada Paulus dalam setiap pelayanannya yaitu dalam doanya. Kita tahu di mana ketika Paulus berdoa di kota Filipi yang pada saat itu dia dipenjara, kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, maka ada mujizat Allah yang terjadi. Dia terlepas bersama dengan Silas dari penjara. Nah, dalam hal ini, dalam firman Tuhan ini, doa yang disampaikan oleh Paulus terhadap jemaat Efesus, dia berharap supaya Tuhan senantiasa memberikan pengertian, hikmat, dan pemahaman yang baik kepada orang Efesus. Dalam doa yang disampaikan oleh Paulus, Paulus berharap orang-orang Efesus yang notabene sudah menjadi para Kristus memahami panggilan mereka di tengah-tengah dunia ini. Panggilan untuk mewartakan kerajaan Allah, panggilan untuk mempertunjukkan kasih yang daripada Kristus. Maka dalam doa yang disampaikan oleh Paulus, dia menginginkan jemaat Efesus supaya hidup dalam iman yang benar kepada Kristus. Kristus yang harus mereka imani adalah Kristus yang mati, Kristus yang bangkit. Bahkan di firman ini dikatakan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita dikatakan kenaikan Yesus Kristus, itu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Apa maksudnya? Apa yang harus kita pahami? Bahwa Kristus itu duduk di sebelah kanan Allah. Sesuai dengan doa yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama Bapak Ibu, dalam firman ini, maksud dan makna dengan pernyataan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu menunjukkan bahwa Kristus itu adalah punya otoritas terhadap dunia ini. Ketika Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti otoritasnya sama seperti Bapa. Kenapa? Karena dia adalah Allah, karena dia adalah Tuhan. Maka dia duduk di sebelah kanan Allah, mempertunjukkan supaya jangan ada keraguan bagi kita untuk mengimaninya. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Sering sekali kita ragu akan kasih Kristus yang diberikan untuk kita. Bahkan banyak dari antara kita yang salah paham dengan semuanya itu. Maka lewat kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam doa yang disampaikan oleh Paulus, kita orang-orang beriman harus paham dan mengimani bahwa Kristus itu punya kekuasaan dan punya otoritas yang begitu luar biasa. Jadi jangan ragu untuk percaya kepadanya. Yang kedua Bapak Ibu, dari firman ini
kita diberikan sebuah pemahaman dalam doa yang disampaikan oleh Paulus. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, kenaikan Yesus Kristus ini Bapak Ibu harus kita pakai bahwa hidup kita, keluarga kita, yang mengendalikannya, yang menguasainya adalah Kristus. Kristus yang naik ke surga itu. Satu-satunya Tuhan yang diimani oleh setiap agama, yaitu Tuhan yang diimani oleh orang Kristen, yaitu yang naik ke surga. Selainnya itu mati. Tapi Kristus, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia bertahta di sana. Maka karena Kristus adalah Allah yang bertahta, biarkanlah hidup kita hidup dalam otoritas daripada Allah. Biarlah hidup kita hidup yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-23 dalam firman ini dikatakan gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Berarti karena gereja adalah tubuh Kristus, Kristus menjadi kepalanya. Maka biarkanlah Kristus yang memimpin kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang berikut Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diarahkan bahwa Kristus yang naik ke surga itu, dia juga Kristus yang akan datang kedua kalinya. Dia Tuhan yang menyelamatkan kita dari segala dosa. Dia Tuhan yang akan naik ke surga. Dan dia Tuhan yang akan menghakimi kita. Ketika kita mengimani bahwa Kristus itu naik ke surga, maka kita harus mengimani juga bahwa dia itu juga nanti akan turun menghukum setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, dalam firman ini kita mau diajak supaya senantiasa beriman hanya kepada Kristus itu sendiri. Mari kita berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan. Mari kita memahami dalam iman kita bahwa Kristus yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu ini benar-benar memberikan pemahaman kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.